Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Kita akan mulai ibadah kita di minggu yang berbahagia ini, di akhir bulan. Kalau kita boleh ada hingga saat ini, di penghujung bulan ini, bukan karena suatu kebetulan, tapi semua adalah bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita ada sebagaimana ada, semuanya karena kasih karunia. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita di saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami naikkan syukur Bapa, buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan, yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Sungguh kami menyadari Bapa, kalau kami ada hingga saat ini, semua hanya karena kasih dan anugerah. Terima kasih banyak untuk jantung yang selalu berdetak, untuk nafas yang selalu berhembus, untuk kesehatan yang sempurna yang masih Engkau beri dalam hidup kami Bapa. Dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu? Hanya dengan memuji, menyembah-Mu dengan segenap hati dan kekuatan kami, jiwa kami. Kami rindu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu, dari bayi kecil sampai yang berubah putih. Kami mohon biar tutup bungkusan darah-Mu nyata atas setiap kami. Tutup bungkusan darah-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Sertai lindungi setiap kami selalu Tuhan. Lingkungan kami taruh ke dalam tangan. Kami percaya di mana nama-Mu ditinggikan, di situ jiwa-jiwa akan datang Tuhan mencari Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Tetap taruh rasa haus dan lapar di dalam hidup kami, agar kami selalu mencari Engkau, agar kami selalu Tuhan melekat hanya kepada-Mu, sumber segala-galanya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa lain yang bukan berasal daripada Tuhan. Kuasa-kuasa dari sejajar ini mencoba mengganggu fokus kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Saat ini kami sepakat, kami dengan sehati, dengan iman kami ikat kuasanya, hancurkan, katakan keluar dari tempat dalam Yesus. Biarlah Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu ambil alih penuh Tuhan hati dan hidup kami, lingkungan kami. Kami taruh ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang berdaulat, dimensi Roh-Mu yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya hanya menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Naikkan pujian sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Bagimulah Tuhan segala hormat, kemuliaan. Terima kasih banyak Tuhan. Ini Tuhan deklarasi kami. Hanya Engkau saja yang layak diagungkan. Hanya Engkau saja yang layak ditinggikan selama-lamanya di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu. Bahwa kami lebih lagi Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan. Memuji dan menyembah-Mu. Kobarkan roh kami. Biar roh kami tak menyala-nyala memuji dan bersorak bagi nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa. Bagi setiap umat Tuhan yang siap untuk memuji, berglori bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tetap semangat memuji Tuhan, amin. Mari, setiap pujian yang kita naikkan, biarlah dengan iman yang sungguh, dengan hati yang sungguh kita mau memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Tuhan
berlalu. Tetap semangat, haleluya. Walaupun kondisi kita itu tidak akan membatasi kita untuk memuji Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Musik akan persembahan syukur. Di saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah Tuhan, setiap persembahan kami yang kami dapat berikan kepadamu Bapa. Kami tahu itu tidak seberapa dibandingkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami hanya bisa memberikan Tuhan dengan kesungguhan hati kami, dengan hati yang rindu menyenangkan. Biarlah kiranya Kau memberkati setiap persembahan syukur kami di saat ini. Biarlah itu dapat menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan-Mu, di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau berkati setiap umat-Mu, setiap tangan-tangan yang sudah memberikan di saat ini. Engkau berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Kau sanggup mencurahkan berkat-Mu berlimpah dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap usaha pekerjaan, lumbung-lumbung mereka. Kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan, Engkau selalu ada beserta dan Engkau memberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya kesehatan, kekuatan yang sempurna pun tak menjadi bagian dari setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini syukur kami kembalikan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saat ini dengan hati yang sungguh siap untuk mendengarkan, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Kita siapkan hidup kita. Imani pujian ini.
Tuhan disembah, karena tiada Allah lain seperti Engkau Yesus, yang mengasihi dan yang mempedulikan hidup kami, yang setiap janji-Mu Tuhan bagi kami yang percaya kepada Engkau Tuhan nyata sungguh Bapa. Setiap pujian pengagungan kami yang sudah kami persembahkan, biarlah itu naik menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa, dan belajarkan kepada kami selagi masih dapat dikatakan hari ini, kami lebih lagi memberikan yang terbaik bagi Engkau. Saat dimana kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan, kami tetap percaya bahwa firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Inilah kehidupan hamba-Mu Tuhan, Kau kuduskan dan sucikanlah kehidupan hamba-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Pakai bibir mulut ini menjadi alat yang Tuhan pakai saat ini untuk menyampaikan isi hati. Biarlah sewaktu bibir mulut hamba terbuka, hamba dikaruniakan perkataan yang benar yang sungguh berasal daripada Engkau Tuhan. Dan hamba taklukkan segala kepikiran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdaulatlah sepenuhnya dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Ambil alih dalam penyampaian firman-Mu ya Tuhan, dan permuliakan nama-Mu Tuhan dalam penyampaian firman-Mu saat ini. Hamba mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga, karena hamba percaya Engkau Tuhan telah mempermuliakan nama-Mu. Bersabdalah bagi kami Tuhan saat ini, karena selaku umat tebusan-Mu ya Bapa, kami telah siap untuk menerima kebenaran firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Biasa. Luar biasa. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa tertandingi oleh siapapun di dalam dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih diberkati Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka kitab kita. Kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes. Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-50. Saya akan membaca kebenaran firman Tuhan ini dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan menyimak setiap perkataan dari firman Tuhan. Dengan perikop firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata, kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita lihat bahwa di dalam kitab Injil Yohanes ini, tahu siapa itu penulis kitab Injil Yohanes sesuai dengan namanya, nama kitab ini, maka itulah penulis. Kita lihat lebih jauh lagi bahwa tujuan daripada penulis kitab ini, ini sangat penting untuk kita dapat memahami dan lebih lagi kita mendalam di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahwa tujuan daripada penulis Injil Yohanes ini membuktikan dan meyakinkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan
dan semua orang yang percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal. Jadi penekanan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Injil ini, Injil Yohanes ini, selalu dan senantiasa menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Mari Bapak Ibu kita lebih jauh untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini, kita lihat dulu kalau tujuan daripada penulis, ya, untuk membuktikan dan meyakinkan bahwa Yesus adalah anak Allah dan semua orang yang percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal. Misi Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini. Misi. Jadi Yesus ini datang ke dalam dunia membawa misi daripada Bapa, yaitu menunjukkan kepada setiap orang jalan untuk memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan. Kita lihat, sewaktu manusia melakukan dosa, Adam dan Hawa, di mana Tuhan tempatkan di dalam Taman Eden, mereka melanggar perintah Allah. Pada saat itulah hubungan manusia dengan Allah terputus. Pernah saya katakan kepada jemaat Tuhan, sewaktu hubungan manusia dengan Allah itu terputus, ada reuni besar di surga. Siapa yang akan turun untuk memperdamaikan manusia dengan Allah? Maka satu-satunya jalan, Allah mengutus anaknya yang tunggal. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini membawa misi tentang keselamatan. Jadi Yesus menunjukkan kepada setiap orang jalan untuk memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ini misi daripada Yesus. Kita lihat tujuan utama. Kalau tadi tujuan penulis, sesudah itu kita masuk dalam misi. Yesus datang ke dalam dunia. Sekarang tujuan utama, apabila Ia datang kembali, semua kita percaya Dia Tuhan akan datang kembali, yaitu Yesus. Sewaktu Dia menyelesaikan semua tugas di dalam dunia ini, Dia tinggalkan dunia ini. Dia berpesan kepada para murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Mereka harus menunggu di situ, di Yerusalem, untuk menerima janji Bapa. Roh Kudus harus dicurahkan. Roh Kudus sebagai roh penolong akan membantukan kehidupan, membantu setiap jemaat Tuhan, orang yang percaya, khususnya gereja Tuhan, untuk mampu bertahan pada zaman akhir ini. Jadi kita lihat bahwa tujuan utama apabila Ia datang kembali untuk menghakimi manusia, ya, sesuai dengan cara hidup mereka di dalam dunia. Jadi tujuan utama apabila Ia datang kembali itu untuk menghakimi setiap manusia. Jadi misi tadi tentang keselamatan. Yesus datang untuk menyatakan kebenaran dan setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan di dalam dunia. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih diberkati Tuhan, kita lihat kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi. Kita lihat pada ayatnya yang ke-44. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku tetapi kepada Dia yang telah mengutus Aku. Jadi kalau kita perhatikan pada ayatnya yang ke-44 dan sampai ayatnya yang ke-47 ini, kita dapati betul bahwa Yesus sementara menegaskan, Dia menunjukkan dan Dia menegaskan siapa pribadinya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Dia, yang mendengar setiap perkataannya, itu bukan hanya sebatas mereka mendengar perkataan Tuhan, tetapi Bapa di surga. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih berkati Tuhan, saya mengajak kita untuk meloncat dulu pada ayatnya yang ke-42. Ini sangat penting sehingga ada keterkaitannya pada ayatnya yang ke-44 ini. Jadi kita tahu bahwa sewaktu Yesus ada di dalam dunia ini, Dia menyatakan kebenaran, Dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak orang yang menjadi percaya. Dan di dalam kepercayaan mereka pada waktu itu, ada yang setiap saat mereka menjadi percaya dan mereka langsung mengikut Yesus.
Tetapi ada juga yang percaya tetapi tidak mengakui. Ini yang bahaya. Kita lihat pada ayatnya yang ke-42. Kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini, ayatnya yang ke-42, 2, 3. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. ayat 43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ini Bapak Ibu, percaya tetapi tidak mau mengakui. Kenapa mereka tidak mau mengakui? Karena mereka takut kepada orang Farisi. Dan sebagian besar pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu yang menjadi percaya. Kenapa mereka percaya tetapi mereka tidak mau mengakui? Terus terang mereka tidak mau menyatakan bahwa saya telah menjadi percaya kepada Yesus. Karena apa? Mereka takut disingkirkan dari sinagoge. Karena pekerjaan mereka, dan mereka mendapat nafkah dari pelayanan itu, pekerjaan mereka. Sehingga mereka hanya percaya kepada Yesus, tetapi mereka tidak mau mengakui Yesus di depan umum. Sehingga kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita dapati perkataan Yesus itu sangat keras. Di dalam kitab Injil Matius itu, Matius pasal 10, di situ dikatakan bahwa barang siapa mengakui aku di hadapan umum, aku akan mengakui dia di hadapan Bapa. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku pun akan menyangkal dia di hadapan Bapa. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, siang hari ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Pada ayatnya yang ke-44 ini, jadi Yesus menegaskan kepada setiap orang yang sudah menjadi percaya dan menyatakan juga kepada orang-orang yang tidak percaya pada waktu itu. Dikatakan begini, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Selanjutnya, dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Jadi pribadi Bapa itu ada dalam Yesus. Jadi Yesus menegaskan, kalau engkau percaya kepadaku, maka engkau percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau engkau melihat aku, maka engkau telah melihat Bapa yang telah mengutus aku. Jadi kalau kita perhatikan firman selanjutnya, sewaktu Yesus mulai berkata tentang semua zaman ini akan berlalu, tentang kedatangannya kembali, para murid mulai bertanya, kapan dan waktunya itu akan terjadi? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, kita lihat dengan jelas firman Tuhan menegaskan bagi saya dan saudara, sejauh mana kehidupan kita selama ini kita telah mengikut Tuhan, kita mendengar kebenaran firman Tuhan, adakah firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita atau tidak? Ada begitu banyak orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Sewaktu mereka mendengar firman Tuhan, mereka tidak membuka hati kepada firman, tetapi mereka memperhatikan siapa hamba Tuhan itu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan mereka mulai mengkritisi setiap firman yang disampaikan. Tanpa kita sadari, jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, sewaktu kita melakukan hal yang demikian, tanpa kita sadari kita telah menolak firman Allah. Sebentar saya akan membuka konsekuensi daripada kita menolak daripada firman. Ini sangat berat. Sehingga kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan yang ada di dalam rumah Tuhan, bahkan yang mendengar, mengikuti ibadah ini di rumah, perlu kita sadari, kalau selama ini kita mendengar firman Tuhan, kita melihat kepada pribadi hamba Tuhan itu yang menyampaikan firman Allah, kita menolak kebenaran firman yang disampaikan. Tanpa kita sadari kita menolak akan Tuhan. Perlu bertobat, saudara. Karena akibatnya itu ada. Yang tadi saya katakan konsekuensinya itu ada. Sangat besar. Selanjutnya kita lihat pada ayatnya yang ke-46. Ini jelas. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ini membuktikan kasih
Bapa itu luar biasa. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1, aku adalah terang. Ya kan? Aku datang ke dalam dunia ini dan aku datang kepada milik kepunyaanku. Tapi milik kepunyaanku menolak, tidak terima. Jadi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, akhirnya kasih karunia Allah itu harus jatuh kepada bangsa-bangsa. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini, dia sebagai terang. Supaya setiap orang yang ada di dalam kegelapan itu jangan terus tinggal di dalam kegelapan, tapi harus beralih. Dari kegelapan itu harus kita berpindah kepada terang. Selanjutnya ayatnya yang ke-47. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku, ini perhatikan ini baik. Kita baca secara bersama. Ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkannya, ini membawa misi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ayatnya yang ke-47, mendengar itu baik atau tidak? Baik. Tuhan tidak butuh persembahan kita. Yang Tuhan butuh ini adalah kita mendengar lebih baik. Kalau kita mendengar itu baik, maka persembahan yang akan kita persembahkan juga itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mendengar salah, maka yang kita buat pun itu salah. Ayatnya yang ke-47, dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi garis bawahi kalimat itu, tidak melakukannya. Sudah dengar firman Tuhan baik. Setiap saat datang ke rumah Tuhan, datang beribadah, dalam ibadah apa saja kita ikut, kita dengar firman Tuhan. Tetapi kalau kita hanya sebatas dengar, tetapi kita tidak melakukannya, firman Tuhan dengan jelas berkata, aku tidak menjadi hakimnya. Yesus tidak akan pernah menjadi hakim bagi kita. Dia akan membela kehidupan saya dan saudara sewaktu kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya dan berjalan sesuai dengan kehendak. Ayat 48. Kita perhatikan baik ini kebenaran firman Tuhan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi tidak ada satu manusia pun yang bisa mengelak dari ini. Secara manusia mungkin kita bisa lupa. Tetapi kalau kita setiap saat, terkadang firman Tuhan yang kita dengar, khotbah hari ini, bukan baru sebatas hari ini kita dengar firman ini. Mungkin saudara akan berkata, iyalah ini firman Tuhan ini saya pernah dengar beberapa tahun yang lalu dari seorang hamba Tuhan juga. Pada akhir zaman kita tidak bisa mengelak karena kita tidak akan pernah bisa berkata, Tuhan aku belum pernah dengar firman Tuhan ini. Tidak bisa. Karena firman yang kita dengar ini akan menjadi hakim. Dan siapa itu hakimnya Bapak Ibu? Ya. Kita lihat firman Tuhan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi jangan kita bingung. Musa Banten jadi hakim berpetung ini firman. Artinya kita tidak bisa mengelak dari kebenaran firman Tuhan yang pernah kita dengar. Jadi Bapak Ibu saya mengulang lagi. Barang siapa menolak aku. Ada yang menolak. Lawannya berarti ada yang menerima. Ini dua tipe manusia ini akan kita pelajari bersama. Ya. Tapi dengan jelas firman Tuhan berkata, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataan. Jadi terkadang kita lakukan hal ini, tapi kita tanpa kita sadari bahwa kita telah menolak Tuhan. Ya. Kita tidak terima kebenaran firman Tuhan.
Dan sewaktu hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mungkin pada waktu itu saudara mengalami masalah dan persoalan bagimu, kok bisa tahu? Ya kan? Firman Tuhan ini perlu kita ketahui bahwa firman Tuhan ini adalah jawaban. Jadi kalau saudara dengan satu kesungguhan hati, seorang hamba Tuhan dia berdoa sungguh-sungguh, dia minta kepada Tuhan, ya, pasti kebenaran firman Tuhan itu disampaikan, ada menjadi jawaban bagi jemaat Tuhan. Dan sewaktu hal itu terjadi, karena masalah dan pergumulan hidup yang berat, dia tidak melihat kepada firman, dia mulai melihat kepada hamba Tuhan itu, dan dia berkata, hamba Tuhan ini khotbah saya. Ya kan? Ini Bapak Ibu, tanpa kita sadari kita telah menolak Tuhan. Selanjutnya lagi tidak menerima akan firman-Ku. Dua hal. Dalam satu kali kita berbuat, kita telah melakukan kesalahan dua kali. Menolak Tuhan dan tidak menerima perkataannya, firman-Nya. Jadi di sini Bapak Ibu kita lihat. Tadi saya katakan pada ayatnya yang ke-48, ya, pada ayatnya yang ke-48 ini tujuan utama apabila ia datang kembali, untuk menghakimi manusia sesuai dengan cara hidup mereka di dunia. Jadi kita lihat, tadi saya katakan menolak berarti ada yang menerima. Sekarang kita melihat konsekuensi daripada dua hal ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menolak Yesus dan yang tidak menerima perkataannya, kita lihat di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-11 sampai ke-15 dengan perikop hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannyalah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkannya ke dalam lautan api itu. Ini konsekuensi, akibat, ya, akibat daripada menolak firman. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, kalau kita melihat bahwa kita ada pada zaman akhir ini, Alkitab mencatat bahwa zaman akhir ini adalah satu zaman yang sangat sukar. Ya. Keadaan manusia pada zaman akhir, Alkitab mencatat mereka akan menjadi pribadi yang mementingkan diri sendiri. Mereka suka membual, mereka sombong, mereka tidak peduli akan agama. Di sini kita lihat bahwa kehidupan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini sementara membawa kehidupan saya dan saudara untuk lebih lagi berhati-hati. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, maka kita akan terbawa oleh arus dunia. Saya katakan bahwa konsekuensi akibat dari menolak firman tadi di dalam kitab Wahyu, tujuan utama Yesus datang kembali ke dalam dunia ini untuk menghakimi.
setiap manusia menurut perbuatannya selama di dunia. Jadi kalau kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar duduk diam sejenak di hadapan Tuhan. Adakah selama ini sewaktu kita mendengar kebenaran firman Tuhan, firman yang datang bagiku terlalu keras, bagaikan mengkuliti kehidupan kita, mengupas segala dosa yang sementara kita simpan. Kita menolak. Karena apa? Kita belum siap untuk lepaskan. Yang sangat berbahaya jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita menyimpan dosa tersebut. Sepandai-pandainya kita menyimpan dosa, Allah begitu mengasihi akan hidup. Karena dia datang kepada orang yang berdosa. Jadi kalau saudara sementara berbuat dosa, jangan takut. Akuilah dosamu. Maka dia akan mengampuni, bahkan menyucikan kehidupan. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, menolak. Sekarang kita melihat yang kedua, menerima. Menerima Yesus dan hidup menurut jalan akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Jadi menolak, tadi kita lihat, perhatikan baik. Menolak Yesus dan tidak menerima perkataanku. Menolak Yesus dan tidak menerima firmanku. Kalau menolak, itu kan gampang. Tetapi tanpa kita sadari, tadi saya katakan, menolak firman, tanpa kita sadari kita telah menolak Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pribadi Allah sendiri. Jadi yang kedua ini yang menerima firman, yang menerima Yesus. Jadi mungkin saudara akan berkata, iyalah sudah beberapa tahun yang lalu saya telah membuka hati menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa gunanya kita membuka hati menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau kehidupan kita tidak berjalan di dalam jalan yang Tuhan kehendaki? Ini percuma Bapak Ibu. Jadi sewaktu kita membuka hati untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus hidup menurut jalan yang akan membawa kehidupan saya dan saudara untuk ada di dalam kekekalan. Karena jalan Yesus itu kalau kita menuruti akan setiap perintah Tuhan, menuruti akan setiap jalannya, jalan itu tidak akan pernah membawa kehidupan saya dan saudara ada dalam kebinasaan. Tapi dia akan menuntun kehidupan kita. Jadi yang kedua, konsekuensi akibat daripada kita menerima Yesus dan hidup menurut jalannya akan dibangkitkan untuk hidup kekal. Ada amin? Jadi kalau kita diminta untuk dua pilihan ini, saya percaya semua kita akan berkata, Ibu, kita pilih nomor 2. Ya kan? Artinya kita mau menerima Tuhan dan kita mau menuruti akan setiap firman-Nya. Adakah firman itu yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita ini sukar? Kalau dengan kekuatan kepikiran kita sendiri kita akan berkata berat, susah. Susahnya di mana? Salah satu contohnya hal pengampunan saja. Mengampuni, ya kan? Tetapi kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan saya dan saudara, kita dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus, sesakit apapun perkataan-perkataan yang menyakiti hati kita, pasti kita bisa lepaskan pengampunan. Karena kita tahu kuasa pengampunan itu sangat besar. Saya ada beban toh, pulang saya pikir-pikir. Nah, terkadang dalam hidup ini semua kita tidak bisa mengelak dari hal ini. Terkadang ada gesekan kalimat-kalimat yang menyakiti hati ini. Tetapi kalau kita memiliki kerendahan hati, ya, kita percaya kalimat yang menyakiti hati itu tidak akan pernah kita bawa terus. Ya. Saudara, saya alami banyak hal. Terkadang dalam kalimat-kalimat yang kita utarakan, katakan,
Kita tidak memiliki maksud dan tujuan yang jahat kepada pribadi orang itu. Tetapi kalimat itu bagi yang si pendengar, itu mereka tidak terima. Saya pernah alami. Ya. Sewaktu satu saat, sewaktu ibu-ibu ini masih kumpul, itu waktu kita belum ada, jemaat Shalom ini belum ada. Kita masih ada pada gereja induk. Selesai adakan pembaptisan. Jadi orang tua daripada anak yang dibaptis ini mengundang kita semua para pelayan untuk datang ke rumah. Nah, mereka sudah siap jamuan makan bersama. Jadi mobil sudah angkut ini orang yang baptis dengan sebagian para pelayan. Mereka sudah jalan duluan. Kita yang dengan motor-motor ini kita dari belakang. Karena kita dari belakang sampai di rumah orang yang punya hajatan ini, mereka semua sudah pada kumpul, ibu-ibu semua pada duduk. Yang biasanya suka tersinggung tuh ibu-ibu. Tapi kalau orang yang dewasa di dalam Tuhan, itu susah yang ada tersinggung lagi. Jadi kalau bagara tersinggung, itu mari kita koreksi. Adakah hubungan kita dengan Tuhan terputus atau tidak? Karena hubungan kita dengan Tuhan terputus, itu gampang bagara tersinggung. Terus nanti akhirnya jadi sumbing. Nah, sumbing ini apa? Mulai undur. Jadi sewaktu saya masuk, saya katakan shalom. Nah, karena ibu-ibu sekumpul semua, tapi saya duduk di foris, duduk di dapur. Saya ikut ke belakang dan saya katakan shalom. Ada bikin apa semua? Ini maksud kalimat saya ini baik. Tetapi di antara sekian ibu itu, mereka menganggap perkataan saya itu kepada beliau. Lama sekali baru masalah ini terungkap. Karena hati saya memberikan kata shalom, ada bikin apa semua, tidak ada tujuan yang negatif kepada siapapun. Tetapi si pendengar ini dia dengar, akhirnya dia kasih tahu buat ketua WBI. Satu saat ibadah, di salah satu rekan kita ibadah WBI, sebelum doa tutup, ya, ketua WBI bilang sebelum kita tutup kita mau menyelesaikan masalah. Ya, beliau katakan gini, mungkin masalah ini kalau saya ungkapkan juga pribadi ibu ini juga akan kaget. Ya, kita semua pada diam, termasuk saya pun diam. Bagi saya tidak ada maksud dan tujuan kepada siapa-siapa. Lalu beliau katakan, ya, ini mungkin Ibu Lani. Ya, saya kaget. Kok saya? Lalu beliau katakan, iya Ibu, ini kejadiannya sudah beberapa minggu yang lalu. Ya, sewaktu kita kumpul-kumpul selesai baptisan, Ibu masuk. Ya, Ibu tanya, Ibu ada bikin apa? Jadi ini ketua WBI lagi mengulang kalimat ini. Lalu saking saya ini tidak pernah memiliki tujuan kalimat itu kepada siapapun, saya bertanya pada waktu itu. Jadi ibu-ibu siapa yang tersinggung? Satu ibu dia mulai berkata, nomor satu saya. Ibu jangan sangka betul datang ini hanya perlu makan-makan. Hati saya berkata, Tuhan ampuni Bapak. Jadi setelah itu ketua WBI bilang, kata ibu nanti mungkin selesai doa, selesai kita akan selesaikan masalah ini, ibu jangan duluan pulang, kita akan berdoa. Saya tidak mau. Saya bilang ibu boleh berdoa dengan oknum pribadi ibu ini, karena waktu kalimat itu keluar saya tidak memiliki tujuan maksud untuk siapapun. Yang saya katakan pada waktu itu sangat saya sayangkan. Karena apa? Saya bisa pulang tidur enak. Ibu ini dia jujur, dia berkata dia menderita. Dia tidak bisa enak di rumah pun, dia tidak bisa tidur. Nah, ini Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dari situlah menjadi satu pelajaran bagi saya. Semua Tuhan izinkan untuk kita tahu, mengerti pribadi orang ini gimana. Selanjutnya ketemu orang ini kalau ada dalam persekutuan pun saya jarang ngomong. Bukan membenci, tidak. Tetapi dari kejadian itu saya menjadi pribadi yang lebih berhati-hati kepada orang ini.
Jadi kalau beliau tanya saya jawab. Tetapi kalau mau kelakar lagi tidak ada. Ya. Jadi segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita itu seizin Tuhan. Ya. Poin yang kedua ini kita lihat bahwa sewaktu kita menerima Yesus, semua kita sudah menerima Yesus kan? Amin. Yang menjadi masalah, hidup kita berjalan menurut kehendak Tuhan atau tidak. Kita dengar kebenaran firman Tuhan, benih yang ditabur di tanah yang baik. Itu sewaktu benih itu ditabur, kita dengar, kita lakukan. Waktu kita mendengar, kita lakukan, maka kehidupan ini menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan. Berapa kali lipat? 30, 60, 100. Jadi kalau kita hanya sebatas menerima Tuhan Yesus saja, tetapi kita tidak berjalan menurut kehendak Tuhan pada jalan yang Tuhan lalui, belum tentu kita ada di dalam hidup yang kekal. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ada amin? Iman kita semakin hari bertumbuh. So, waktu kita dengar firman Tuhan, mau bertumbuh iman ini, kita percaya firman ini, kita lakukan. Kalau kita hanya sebatas dengar firman Tuhan, kita tidak lakukan firman Tuhan, kita tidak mempercayai kebenaran firman Tuhan, iman kita tidak akan pernah bertumbuh. Dan kita tidak akan pernah berjalan dari mujizat. Kita tidak akan pernah bisa melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Begitu banyak orang yang hanya sebatas mendengar firman Tuhan. Buka hati terima Tuhan, sudah. Berapa tahun? 10 tahun. Saya sendiri saja sudah 20 tahun lebih. Jadi konsekuensi pada waktu kita menerima Tuhan bukan hanya sebatas itu, tetapi kita pun harus hidup menurut jalan yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Jadi tidak ada lagi jalan yang ikut kehendak kita. Kita harus berjalan pada relnya Tuhan. Selalu saya senantiasa mengingatkan jemaat tentang kereta api. Itu satu kendaraan yang memang ada pada rel khusus. Kehidupan saya dan saudara sewaktu kita menerima Tuhan, Tuhan pindahkan kita, mengangkat kita dari kegelapan datang kepada terangnya yang ajaib. Tuhan menempatkan kehidupan saya dan saudara, ini jalan yang harus engkau lalui. Sewaktu keluar, Tuhan mulai cubit sedikit, balik, misalnya. Kalau kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, perkataan-perkataan yang kita keluarkan dari bibir mulut ini pun tanpa kita sengaja, orang itu tersinggung, Roh Kudus pun mengingat. Perkataanmu tadi dia tidak terima. Oh ya, Tuhan. Lalu apa kita mau biarkan? Biarlah. Yang penting kan bukan untuk dia. Tetapi kalau kita mendengar hal itu, bahwa Tuhan berkata, perkataanmu tadi dia tidak terima. Kita lihat mulai sikapnya beda. Kita datang membunuh. Mesti kita minta maaf, mungkin kalimat tadi tersinggung kan? Pasti orang itu kaget. Loh, ini tahu dari mana? Iya kan? Karena tanpa ada ucapan. Tetapi yang memberitahukan hal itu, ya itulah Tuhan kita, Allah Roh Kudus. Akhirnya terbuka, iya. Jadi sewaktu timbul pembicaraan, nah ternyata dia menerima perkataan saya itu yang keliru. Nah, ataupun dia dengar seperti itu, tetapi maksud saya tidak seperti itu. Nah, maka pada waktu itu terbuka. Masalah selesai itu. Daripada dia tinggal tuduh-tuduh, betul? Ini saya alami banyak hal. Dicerca, difitnah, semua yang kita buat dikatakan tidak baik. Dan itu pun terjadi di dalam pelayanan. Bayangkan jemaat yang dikasih diberkati Tuhan. Mungkin kita akan berkata, kok Tuhan, ini kan teman sesama pelayanan, ya kan? Dia juga hamba Tuhan, dia juga seorang pejabat. Tetapi kenapa dia memfitnah-fitnah, dia menjelek-jelekan orang, tidak berkata, ya
yang benar, tidak. Tetapi yang benar itu dia balikan jadi yang tidak baik. Lalu setiap jemaat yang dengar hal itu menjadi percaya kepada omongannya, dosa atau tidak? Tanpa kita sadari, pribadi orang ini sedang menanamkan dosa bagi jemaat Tuhan. Maka jemaat Tuhan mulai timbul segala pikiran yang negatif, ya kan, terhadap hamba Tuhan ini. Sedangkan firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengusik hambaku yang diurapi. Jadi kalau kita tahu hal ini, dosa bagi seorang hamba Tuhan yaitu nanti urusannya dengan Tuhan. Ya. Kita punya tugas berdoa bagi dia kalau kita tahu ada dosa yang dia buat. Tetapi terkadang semua yang kita buat ini baik, tetapi dikatakan yang tidak baik. Ini satu hal yang sungguh-sungguh menyakitkan. Tetapi saya percaya jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, sewaktu Roh Kudus menuntun akan kehidupan, tidak ada kata dendam. Kita bisa lepaskan pengampunan. Kita mengampuni dia. Dia sadar atau tidak bahwa semua perbuatan, semua perkataannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Kalau dia buat beres dengan Tuhan, dia minta ampun, dia datang kepada pribadi orang itu, dia selesaikan, maka selesai. Tetapi kalau dia menyadari hal itu, aduh beta mau malui, datang kepada orang itu minta maaf, malu, mendingan dengan Tuhan saja. Firman Tuhan mengingatkan kehidupan saya dan saudara, kalau kita mau mempersembahkan korban, ingat sesuatu dalam hatimu terhadap saudara. Kita bilang apa? Tinggalkan persembahan itu, selesaikan dulu. Baru sesudah itu kita bawa persembahan. Nah, jadi kalau ada masalah persoalan tentang hal pengampunan yang belum diselesaikan, kita mempersembahkan korban, itu sama dengan sia-sia. Harus selesaikan dulu. Baru sesudah itu kita membawa persembahan bagi Tuhan. Nah, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, yang menerima perkataannya kita lihat di dalam pertama Korintus 15 ayatnya yang ke-51 sampai ayatnya yang ke-52. Pertama Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Iya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita lihat bahwa ini firman Tuhan. Seberapa banyak kita yang dengar kebenaran firman Tuhan ini, kita percaya bahwa firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Dengan jelas sekali firman Tuhan ini berkata, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Jadi kalau kita tahu ini sesuatu yang Tuhan singkapkan bagi kehidupan kita, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ini berbicara tentang kebangkitan tubuh. Jadi orang-orang yang mati di dalam Tuhan, sewaktu bunyi nafiri sangkakala, mereka akan duluan bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih diizinkan Tuhan hidup tinggal di dalam dunia, yang tetap berpegang teguh kepada iman percaya kita kepada Tuhan, kita pun akan diangkat. Ayatnya yang ke-52. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah, baik yang mati maupun yang masih hidup, yang di dalam Tuhan, yang selama hidup menerima Tuhan dan menuruti setiap perintahnya. Jadi sewaktu kita menerima Tuhan dan kita berjalan pada jalan Tuhan, menuruti akan setiap perintah Tuhan, artinya kita hidup sesuai dengan firman-Nya, dan sewaktu kita mati, saudara, bunyi nafir yang terakhir, kita akan dibangkitkan. Dibangkitkan untuk apa? Untuk menerima hidup yang kekal.
Jadi semua kita yang di dalam Tuhan, yang menerima Tuhan, dan yang mau berjalan menurut firman Tuhan, sampai langkah akhir kita tetap berpegang teguh kepada iman percaya kita kepada Tuhan, kekekalan itu akan menjadi bagian dalam hidup ini. Selanjutnya Bapak Ibu, ayatnya yang ke-49 dan yang ke-50. Di sini kita lihat bahwa Yesus mempertegaskan tentang perkataan dan pengajarannya yang disampaikan. Karena ada sebagian yang percaya, ada yang tidak percaya. Bahkan ada yang percaya tetapi tidak mengakui. Maka Yesus mempertegaskan setiap pengajaran yang dia katakan ini kepada semua orang yang dengar pada waktu itu yang hadir. Ayat 49 berkata gini, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita lihat ayat 49. Jadi selama Yesus ada di dalam dunia ini, semua yang disampaikan oleh Yesus, pengajaran bahkan khotbah di bukit sekalipun, mujizat yang dia perbuat pun itu semua dari Bapa di surga. Jadi kalau kita mau mengenal siapa itu Bapa, jauh lebih dalam, kita mengenal siapa itu Allah kita. Kita melihat kepada pribadi Yesus. Apa yang Yesus buat selama dia ada di dalam dunia. Ya. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Adakah Yesus kompromi dengan dosa? Tidak. Dia menyatakan kebenaran. Dia menegur hal yang salah. Ya kan? Kita lihat Yesus marah sewaktu dia ada dalam rumah, marah. Sewaktu rumah Allah itu dijadikan menjadi tempat berjualan. Dia katakan, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikan itu sebagai sarang penyamun. Karena pada waktu itu setiap orang yang datang ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban menjelang Paskah, harus mereka kan beli binatang-binatang. Di depan bait Allah itulah terjadi penjualan binatang-binatang, meja penukar uang, semua ada pada waktu itu. Yesus marah, hanya marah. Alkitab mencatat dengan apa? Cambuk. Dia membalikan semua meja penukar uang. Dia memukul mereka dengan cambuk. Nah, kita lihat. Jadi kita boleh marah pada hal yang salah. Boleh marah, tapi jangan jadi pemarah. Ini pemarah yang bahaya. Tidak ada sebab marah. Saya bikin apa-apa marah. Kita lihat teladan daripada Yesus, Allah kita. Dia marah wajar. Sewaktu ada dalam dunia, dia 100% manusia. Sekalipun dia adalah anak Allah. Yesus marah wajar karena manusia. Selaku manusia, dia menunjukkan kemanusiaannya. Tapi sewaktu dia mati, dia bangkit. Dia membuktikan bahwa dia benar-benar adalah Allah. Keilahiannya itu nampak. Ya. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara, Yesus marah wajar. Kita marah wajar. Kalau marah pada hal yang salah. Jadi kalau tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu untuk marah, yang marah. Jadi pemarah. Alkitab bilang apa? Jangan sampai matahari terbenam. Jadi kalau marah, ingat jam berapa nih? Oh, ini karena hujan, jarang lihat matahari. Kalau sulian, seng ujang mulai panas, matahari mau masuk. Selesaikan juga. Saya pernah katakan, setiap orang yang punya masalah dan persoalan yang tidak bisa mengampuni tanpa disadari, dia sementara menahan apa? Matahari jam masuk. Karena firman Tuhan bilang, ya kan? Jangan marah sampai matahari terbenam. Boleh marah pada hal-hal yang wajar. Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita lihat konsekuensi daripada kita menolak Tuhan
dan menolak firman-Nya, dan konsekuensi daripada kita menerima Tuhan dan menuruti akan setiap jalan. Setelah kita dengar kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, renungkan kebenaran firman Tuhan ini dan putuskan sekarang kita ada di pihak mana. Renungkan ini. Yang tahu persis pribadi saudara hanya saudara sendiri. Saudara dengar firman Tuhan, kalau sampai dengan detik hari ini saudara masih merasakan saudara dengar firman Tuhan, saudara masih menolak firman, berarti saudara ada pada posisi pertama. Tetapi sewaktu saudara dengar firman Tuhan, saudara buka hati, saudara menerima kebenaran firman Tuhan, dan saudara membiarkan hidup ini, hati ini dikuasai oleh firman. Dan waktu firman itu datang mengoreksi hidup ini, mengkuliti akan kehidupan kita, kita katakan, Tuhan terima kasih karena Engkau mengenal hatiku. Saat ini aku berdiri dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau ampuni. Roh Kudus, mampukan hidup ini untuk menjadi pelaku firman. Mampukan kehidupan hamba-Mu. Ya kan? Apa yang kita tidak bisa buat, saudara, kita serahkan buat Tuhan. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi akan Dia. Jadi kalau saudara merasa saudara tidak mampu, datanglah kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, maka Dia akan mengulurkan tangan dan menolong akan kehidupan saya dan saudara. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini dan putuskan sekarang, jangan tunggu besok. Setiap saat kita dengar firman Tuhan ini menegur, mengoreksi akan hidup ini. Ambil keputusan sekarang. Dan kalau saudara ada pada posisi pertama, minta Tuhan ampuni saya. Berikan hati yang setiap saat rindu untuk firman. Berikan hati yang haus akan firman. Supaya setiap saat kita dengar firman Tuhan, kita dapat menerima dan menjadi pelaku firman. Kalau saudara renungkan firman Tuhan ini, sekarang ini saudara ambil keputusan. Saudara katakan, saya ada pada poin yang kedua, yaitu orang yang menerima Tuhan dan yang menuruti akan setiap perintah Tuhan. Jangan keluar dari jalurnya Tuhan. Jangan tinggalkan iman percayamu kepada Tuhan. Tingkatkanlah perhubunganmu dengan Tuhan sampai Dia datang pada kali yang kedua. Dia tetap menemukan kehidupan saya dan saudara menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan di saat siang hari ini. Mari jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, sambil renungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita pejamkan mata jasmani kita. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita minta Roh Kudus Engkau berkarya saat ini bagi kami. Menjamah kehidupan ini Tuhan, untuk mengingatkan kehidupan ini. Adakah selama ini sewaktu kita dengar firman Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang setiap saat mengkritik akan firman Tuhan, tanpa kita sadari kita telah menolak kebenaran? Mungkin selama ini kita dengar firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukan kebenaran. Saudara dengar firman Tuhan berkata, Tuhan tidak akan menjadi hakim pada akhir zaman untuk membela kehidupan orang seperti ini. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini dan lihatlah konsekuensi daripada kita menolak akan firman Tuhan. Akibatnya terlalu berat, saudara. Kalau saat ini saudara dapati hal yang demikian, saya minta dengan kasih Kristus, bertobatlah. Jemaat, bertobatlah. Buka hatimu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan ampuni saya. Berikan aku hati yang baru, hati yang setiap saat mau merindukan akan Engkau dan menerima akan setiap perkataan. Saya terlalu percaya sewaktu hati
terbuka bagi Tuhan, Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan memulihkan. Dia Tuhan akan memberikan hati yang baru kepada kita, hati yang sungguh-sungguh mengasihi akan kita. Haleluya Yesus. Mari kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Kebenaran-Mu ya Bapa telah Hamba sampaikan. Roh Kudus, Engkau meteraikan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami Bapa. Mampukan kehidupan kami untuk kami tetap berjalan menurut kehendak-Mu ya Bapa. Pimpin dan tuntun kehidupan kami Tuhan ke arah jalan yang Engkau kehendaki Bapa. Jadikan kami sidang jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat yang setiap saat merindukan akan Engkau. Jadikan kehidupan kami Tuhan, kehidupan yang setiap saat mendengar firman-Mu dan mau melakukan seluruh kehendak-Mu ya Bapa. Roh Kudus sebagai roh penolong dalam hidup kami, mampukan kehidupan kami Bapa. Dan hamba percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karya Roh Kudus akan menuntun kehidupan kami selaku jemaat Tuhan, menuntun kehidupan ini, membawa kehidupan kami dari kebenaran datang kepada kebenaran. Haleluya Yesus.
Berikan kami hati yang setiap saat merindukan akan Engkau Tuhan. Berikan hati kami yang setiap saat berpaut dan bertanya kepada Engkau Tuhan. Berikan kami hati Tuhan, hati yang kira-kira-mu, hati yang setiap saat mau berseru kepada Engkau Tuhan. Bapa, bawa hidup kami, supaya kami dapat menyadari bahwa setiap perkataan-Mu Tuhan yang Kau sampaikan itu bukan dari pribadimu sendiri, tetapi dari Bapa. Dan saat ini Tuhan, inilah kehidupan hamba. Apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan dalam penyampaian firman-Mu telah hamba sampaikan. Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang saat ini mereka menerima kebenaran firman Tuhan. Mereka mendengar kebenaran firman Tuhan dan mereka menerima kebenaran-Mu ya Bapa. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Hamba percaya Tuhan, taburan benih firman yang disampaikan saat ini, kalau Tuhan dapat itu jatuh pada tanah yang subur, tanah yang baik, yaitu setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka kehidupannya akan menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Tergantung daripada iman sewaktu dia mendengar firman Tuhan dan dia melakukannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah kehidupan kami semua. Hamba kembalikan ini semua hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari saya mengundang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Mari dengan iman sebagai permohonan kita di akhir ibadah, kita minta Tuhan biar Engkau Tuhan yang pegang tangan kita. Tuntun kami Tuhan, untuk kami tetap ada di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Kami ada pada penghujung akhir zaman Tuhan. Segala sesuatu yang tertulis dalam firman-Mu sedang digenapi Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami Tuhan selaku jemaat-Mu. Kami tak mampu Tuhan tanpa tuntunan kasih kuasa Roh-Mu yang kudus. Hanya Bapa hamba minta kepada Bapa di surga, penuhi semua kami jemaat-Mu ya Tuhan. Dari anak-anak kecil sampai orang tua yang beruban putih. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan.
supaya kami tetap mampu menghadapi tantangan dunia pada zaman akhir ini Bapa, di mana 212 negara di dalam dunia ini Tuhan sementara diperhadapkan dengan peperangan yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Seluruh dunia sementara dilanda lewat COVID-19 ini Bapa. Kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami selama Tuhan Engkau izinkan kami ada di tengah-tengah dunia ini Bapa. Peperangan yang sementara dialami oleh seluruh dunia ini tanpa bisa dilihat oleh kasat mata kami. Satu hal kami percaya Tuhan, kami mengarahkan pandangan mata kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Kami hanya berseru kepada Engkau Tuhan. Ulurkan tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Pegang kami erat dengan tangan-Mu ya Bapa. Sehingga tidak ada satupun jemaat Tuhan yang keluar daripada rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Baik kehidupan kami selaku jemaat Tuhan yang ada di Ambon, bahkan yang ada di Banjar. Tuhan Engkau persatukan kami di dalam kasih-Mu ya Bapa. Biar Tuhan Engkau ikat kami dengan tali kasih-Mu, dengan satu tali kasih yang takkan pernah putus. Tak henti-hentinya kami berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang ada di Banjar. Teguhkan iman percaya mereka Tuhan. Bawa kehidupan mereka Bapa untuk tetap berharap dan bersandar hanya kepada Engkau. Segala usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka perbuat Tuhan, Tuhan Engkau memberkati. Hamba minta tutupan darah Yesus di atas kehidupan kami semua sidang jemaat-Mu yang ada di Ambon, bahkan yang ada di Banjar. Tutup bungkus kami, pagari kawali kami Tuhan, sehingga tidak ada satupun dari antara kami Tuhan, baik anak-anak yang masih kecil sampai orang tua yang berubah, kami terhindar daripada virus ini Bapa. Kami aman dalam lindungan kasih kuasa Tuhan, dan setiap saat kami mau datang hanya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Kami aman dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami pada waktu kami mengalami kesesatan. Engkau mengenal kami Tuhan. Dan di dalam lindungan kasih kuasa-Mu Tuhan, kami percaya, kami aman Tuhan. Karena tangan-Mu yang berkuasa sanggup melindungi akan hidup kami, sanggup memagari akan kehidupan kami, sanggup meluputkan kami dari setiap pandemi yang sementara merebak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan pemerintah, para pemimpin-pemimpin yang ada di Maluku, bahkan kota Ambon, bahkan kami bawa juga bangsa dan negara kami. Selaku pemimpin-pemimpin yang ada, presiden, wakil presiden, para menteri, Tuhan berikan hikmat kepada mereka Tuhan, dalam mengatur setiap pandemi yang sementara merebak. Aturan putusan apapun yang mereka putuskan Tuhan, hamba percaya semua seisi negara. Dan Engkau Tuhan yang menaruh hal itu dalam hidup mereka. Kalau Tuhan dapati pemimpin-pemimpin Tuhan dalam keadaan situasi pikiran murisnya, situasi seperti ini Bapa, kalau ada hal-hal yang mereka lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu dan itu merupakan kejahatan dan dosa, ampuni Bapa, ampuni mereka Tuhan. Kuduskan dan sucikanlah kehidupan mereka Bapa. Kami bawa kota Ambon, provinsi Maluku ini Tuhan, kami bawa di dalam tangan percaya kami bawa di hadapan hadirat. Biarlah kota Ambon diliputi oleh kesejahteraan dan damai sejahtera yang berasal daripada Engkau Tuhan, menjadi bahagian bagi setiap umat-Mu Tuhan yang Kau tempatkan ada di kota Ambon, bahkan provinsi Maluku. Angkat segala ketakutan, kebimbangan, segala kecemasan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi setiap umat Tuhan yang percaya kepada Engkau. Terima kasih
firman-Mu ya dan Engkau Tuhan mengingatkan kami untuk berdoa bagi kota kami, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kami. Kami percaya Tuhan, tangan kasih kuasa Tuhan sementara terulur bagi kota Ambon. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami sehati berdoa, menaikkan pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Di mana anak-anak kami dalam menempuh studi mereka, bangku pendidikan mereka Bapak, dalam jenjang pendidikan mereka dari tingkat sekolah dasar, sekolah pertama, sampai sekolah menengah tingkat atas. Mereka telah berhasil Tuhan. Mereka berhasil naik kelas karena kemungkinan murni Yesus di hidupmu. Kami percaya Tuhan, bukan karena kekuatan kemampuan mereka, tapi tangan kasih kuasa Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Anak-anak kami akan masuk dalam jenjang pendidikan, masuk dalam perkuliahan Tuhan. Kau memberkati bukan saja. Kami bawa semua mereka ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hamba percaya yang terbaik Tuhan akan Engkau perbuat. Keberhasilan sudah Engkau berikan bagi anak-anak kami. Mereka berhasil di dalam Engkau Tuhan. Semua hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan dalam sepekan ini, Tuhan menambahkan setahun usia dalam kehidupan mereka, baik yang ada di kota Ambon, baik yang ada di Labuha Bacan Tuhan. Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka di usia yang baik. Jadikan kehidupan mereka Tuhan, kehidupan yang berharap sepenuhnya hanya kepada Engkau. Apa yang menjadi masa depan mereka, cita-cita mereka, hamba percaya Tuhan Engkau sudah sediakan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saatnya Tuhan, kami akan berpisah, kami akan tinggalkan tempat ini. Hamba berdoa menyerahkan kiri, saya kira. Haleluya Yesus, haleluya. Hamba berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini Bapak, yang mereka ada di rumah mereka masing-masing. Jamahan-Mu ya Bapak setiap saat menjadi bahagian dalam hidup. Kau jamah mereka Bapak, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka, supaya hati mereka tetap dan terus berpaut hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala usaha pekerjaan apapun yang umat Tuhan, jemaat-Mu perbuat, baik yang ada di Ambon, yang ada di Labuha, Tuhan Engkau memberkati. Dan pakai kehidupan kami semua Tuhan menjadi saksi dan surat-suratan yang terbuka. Pakai kehidupan kami semua dalam pandemi ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Karena kami percaya di tengah-tengah kesukaran yang terjadi, Tuhan sendiri akan menyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami akan berpisah, kami akan tinggalkan rumah. Dalam perjalanan pulang kami Tuhan, kami tetap percaya penyertaan-Mu ya dan amin. Kami tiba di rumah kami masing-masing, ada ungkapan syukur yang kami naikkan, dan nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Saat ini hamba hendak memohon berkat bagi umat jemaat-Mu, baik yang ada di dalam bait-Mu yang kudus, baik yang setiap umat Tuhan yang ada mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Hamba berdiri dan memohonkan berkat bagi mereka. Mari umat Tuhan, arahkan hatimu saat ini dengan iman, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, tinggal dan terus menyertai kehidupan kamu sekalian, mulai dari saat ini terus kekal sampai Tuhan datang pada kalian berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan pohonkan berkat ini. Setiap umat Tuhan yang percaya dan dengan iman telah terima berkat, sama-sama kita katakan amin.